Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini saya memperbaiki kulkas LG ya. Ini kulkas LG non inverter, jadi yang model aman. Tapi tetap pakai PCB ya, jadi semi inverter lah kayak gitu. Untuk kulkas LG ini atas bawah tidak dingin, kemudian untuk di bagian kipas juga nyala. Tapi kenapa kok kulkas dua pintu ini nggak dingin ya? Jadi di sini saya akan coba melakukan pengecekan. Biasanya kalau misalkan ada pengeblokan ya itu udah pasti sensor defrost, fuse dan juga yang lainnya. Karena di sini nggak ada, udah pasti besar kemungkinan di bagian freon. Dan kemudian untuk di bagian bodi, kalau kulkas normal itu kan pasti panas. Nah sedangkan ini nggak panas sama sekali teman-teman. Itu artinya besar kemungkinan ada kebocoran freon atau ada kebuntuan lah kayak gitu ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba cek terlebih dahulu di bagian sisi belakang, karena untuk kulkas LG, Samsung ini biasanya ada di bagian belakang kerusakannya. Ya ini teman-teman, jadi kalian bisa lihat ini ada kebocoran freon ya di bagian pipa kondensor. Nah ini ada kebocoran. Kemudian ini udah biasa ya, kalau misalkan kulkas LG atau Samsung ini udah biasa, kadang-kadang di bagian filter itu ada kebocoran. Kemudian kulkas ini juga mengalami kebuntuan freon di bagian jalur pipa kapiler teman-teman ya. Oke, jadi untuk kulkas ini saya potong ya, saya potong di bagian filter. Kemudian saya masukkan metil ke dalam pipa kapiler menuju ke evaporator supaya pipa kapiler ini bersih. Siapa tahu pipa kapiler ini nggak nyampe kita ganti ya. Tapi kalau misalkan kita udah flushing, kita masukkan metil ke dalam pipa kapiler tapi ya tetap nggak bersih juga ya, nanti kita ganti untuk pipa kapilernya. Karena ini untuk pipa kapiler bukan buntu ya, tapi ada penyempitan ya. Kalau misalkan penyempitan tuh nanti efeknya ke bagian mesin kompresor yang sering macet teman-teman. Selanjutnya kita akan coba buka di bagian evaporator ini. Nah di bagian evaporator nanti kalian bisa lihat itu ada yang namanya akumulator ya. Akumulator itu kalau nggak dibalik ya, kalau nggak diangkat di bagian evaporator itu nggak bisa keluar, susah keluarnya teman-teman. Sekarang kita akan coba buka. Nah setelah saya buka seperti ini nih penampakannya ya. Jadi untuk di bagian evaporator ini ada akumulator. Nah ini harus naik nih teman-teman, jadi harus kita lepas, kita miringkan, baru nanti oli akan keluar ya. Sedangkan metil itu udah masuk ya. Nah, udah masuk. Jadi untuk pengangkatan seperti biasa ya, seperti kulkas-kulkas pada umumnya. Dan juga udah pernah saya share juga cara mengangkat evaporator ya. Oke, ini kita kedepanin, kemudian ini harus pelan-pelan juga teman-teman ya, takut bengkong atau apa ya. Nah untuk di bagian bawah ini kalian angkat. Nah ini udah terlepas ya, karena memang agak susah, harus hati-hati. Nah akumulator ini harus sejajar, kalau bisa itu miring teman-teman, supaya oli itu keluar langsung teman-teman ya. Setelah saya miringkan di bagian akumulator ini langsung keluar banyak nih teman-teman. Tuh keluar banyak nih. Ini yang keluar itu oli banyak banget beserta metil yang udah saya masukkan tadi teman-teman. Jadi kalau kulkas dua pintu sebenarnya untuk pemelasingan tuh cukup mudah ya. Nah ini kita flashing terlebih dahulu teman-teman. Ini banyak banget untuk olinya. Nah oli ini kalau nggak dibuang ini bisa menghambat proses pembekuan es di bagian evaporator. Oke sekarang kita lihat ya. Nah ini biasanya kalau misalkan banyak oli itu cenderung suara gemericik air ya. Nah, kita koyak-koyak seperti ini, kemudian tinggal sambil kita angkat ya. Jadi ada dua orang. Nah ini masih banyak banget nih sisa-sisa tuh. Nah ini harus benar-benar habis teman-teman. Baru setelah kita flushing nanti baru kita pergantian kondensor yang tadi udah kita cek. Nah karena di sini udah selesai ya,
Ini tinggal kita miringkan seperti ini sampai ke atas. Nah, akumulator nanti miring teman-teman ya. Kalau bisa ya agak miring dikit lah kalau memang bisa teman-teman. Tapi kalau bisanya seperti ya nggak apa-apa. Oke, untuk di bagian kondensor ini saya lepas nih. Jadi kalian bisa samakan untuk bentuknya atau ukurannya kalian bisa samakan. Cuma nanti kalau terlalu sama ya nggak bisa ya. Kalian bisa lihat juga untuk kondensor udah kropos banget ya. Nah ini yang kropos teman-teman ya. Jadi freon akan keluar. Kemudian ini saya ganti dengan yang tembaga. Nah kenapa diganti dengan tembaga bang? Karena ya biar awet ya, terkena air tuh lebih awet, nggak gampang keropos. Makanya kita ganti yang tembaga. Kalau kulkas lama itu kan rata-rata dulu pakai tembaga ya, tapi sekarang jarang sekali ada tembaga. Oke, pastikan semuanya pengelasan udah nggak ada yang bocor teman-teman ya. Nah kita rapikan kembali. Nah kalau misalkan kita rapikan posisi dengan baik, ini kan kelihatannya juga bagus ya. Nah, dan berfungsi juga ya untuk air ya yang keluar. Nah, ini untuk filter kita ganti. Oke, jadi untuk filter ini yang kemarin ya, kenapa bisa turun? Ya ini saya beli banyak ya, jadi beli di teman. Ada juga filter itu ketika dikocak seperti ini, itu dalamannya itu sedikit teman-teman. Tapi kalau yang lama itu kayak berat gitulah. Nah ini yang pernah 3 kali ya, 3 kali saya mengalami saringannya itu lepas. Nah jadi ya harus hati-hati juga untuk memilih filter teman-teman ya. Ini 2 lubang. Oke, udah saya pasang ini untuk filter yang baru. Mudah-mudahan pipa kapiler ini tidak lagi ada penyempitan ya. Pastikan semuanya aman, baru selanjutnya kita waktunya pengisian freon ya. Nah, kita isi freon, nanti kita akan coba apakah hasilnya bagus atau enggak. Atau kalian bisa cek ya bunga esnya. Cenderung untuk pipa kapiler untuk untuk penyempitan ya. Suaranya itu cenderung kecil teman-teman. Jadi desisannya kecil, tidak seperti sirkulasi freon yang lancar pada umumnya. Nah, ini saya pemakuman. Jadi tinggal tunggu, dan setelah kita tunggu baru kita tutup dan masukkan freonnya. Oke, jadi ada beberapa penyebab teman-teman. Jadi harus hati-hati juga untuk menganalisa kerusakan pada kulkas teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ya. Jadi maaf, jadi kemarin sempat lowbat jadi nggak ke-record. Jadi intinya seperti ini. Jadi ini kulkas mengalami penyempitan di bagian pipa kapiler ya. Jadi pipa kapiler ini dia ada bunga es, cuman sirkulasinya kurang lancar gitu aja ya. Untuk masalah penyempitan, nanti kalau misalkan penyempitan efeknya itu ke bagian mesin kompresor teman-teman, yang kerjanya itu berat banget lah kayak gitu ya. Kemudian kondensor juga panas ya, jadi seperti itu. Oke, jadi sekarang ini udah saya ganti untuk pipa kapiler ya, pipa kapiler 0,31 untuk ukuran kulkas 2 pintu. Kemudian untuk ukuran itu harus kita sesuaikan ya. Ini kalau nggak salah kurang lebih 185 atau 190-an kayak gitulah ya. Nah kemudian saya lubangi, taruh di bagian belakang sini teman-teman ya. Jadi solusinya seperti ini. Oke, baiklah, kita coba pasang terlebih dahulu untuk pipa kapilernya. Nah ini udah saya pasang untuk pipa kapiler, dan untuk jalur-jalur semuanya udah saya pasang. Kita pasang serapi mungkin lah teman-teman ya. Oke, untuk pipa kapiler udah kita ganti untuk yang baru. Kemudian kondensor juga sama, kita ganti yang baru. Kemudian ini udah nyala teman-teman ya. Jadi untuk tekanan ini saya kasih di 10 PSI ya. Ini baru 10 PSI.
dan nanti lihat hasilnya seperti apa teman-teman untuk masalah kulkas LG yang awalnya tidak dingin mengalami kebuntuan dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin tuh seperti ini. Jadi untuk tekanan itu saya isi di 20 PSI ya. Itu bunga es itu hanya di bagian sini saja nih, di bagian ujungnya saja, tapi dia nggak bisa rata. Kemudian untuk suara sirkulasi itu cukup lumayan kecil, desisnya kecil. Jadi kalau misalkan sirkulasi freon itu lancar tuh pasti ada suara hembusan apa ya, kayak hembusan air, suar gitu ya. Jadi liquid dia nggak terhambat lah kayak gitu, liquid freonnya itu nggak terhambat ya. Nah itu ciri-ciri freon itu lancar teman-teman. Oke, jadi ini kita pasang dulu untuk cover yang bagian belakang dulu ya. Oke, semuanya udah terpasang nih teman-teman untuk covernya. Kemudian untuk yang cover yang paling depan ya, ini kalian bisa perhatikan untuk pengaturan suhu. Ini untuk pengaturan suhu untuk kulkas 2 pintu khususnya ya. Ini kan ada angka 4321. Jadi ini kalau kita ukur lubangnya besar ya. Coba kita ukur di angka 4 apakah lebih, nah ini ya, ini lebih kecil lagi. Kalau kita ukur, kalau kita besarkan kembali, nanti udara yang masuk ke bagian pintu bawah itu lebih sedikit ya. Jadi udara kipas ini yang dingin dia masuk ke lubang pintu bawah, dia lebih sedikit. Nah, masuk di bagian bawah sini itu lebih sedikit kalau misalkan kita setting di angka 7 atau di angka 4 ya. Nah, tapi kalau misalkan kita setting setengah-tengahnya itu di settingan 3. Tapi kalau pengen dingin banget untuk bagian pintu bawah, kita setting di angka 1 teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita pasang ya. Oke, jadi ini untuk kulkas LG yang awalnya tidak dingin karena ada kebocoran di bagian kondensor, kemudian ada penyempitan. Ini udah selesai kita perbaiki teman-teman. Jadi caranya cukup mudah teman-teman ya, bagi pemula juga yang mau ingin belajar juga nggak masalah. Ini kipas sudah nyala, udah dingin, pintu atas kemudian pintu bawah juga dingin juga teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.